Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sobat RH sekalian. Ya, kita ambil satu video ya di mana Denny Indrayana terbongkar. Mahfud pernah perintah Denny bantu Anies bisa nyapres ya. Nah, apalagi ini. Itu ya saudara sekalian. Dan saya memakai baju relawan Anies yang dikasihkan kepada saya, Mas Anies ya. Ini NU Kultural ya yang mendukung Anies dan pernah ke sini beberapa waktu yang lalu. Sobat RH sekalian, ini menarik ya. Soal terbongkar Mahfud pernah perintah Denny bantu Anies bisa nyapres. Oke, coba kita bacakan dan kemudian kita akan ulas. Dari Melbourne, Denny Indrayana terus-menerus melontarkan peluru-peluru tajam. Nanti kita temui saja Denny Indrayana di Melbourne, insya Allah ya, insya Allah. Coba kita bacakan komentar ya. Kita bacakan dulu beritanya sebagaimana yang dimuat oleh kompas.com. Denny Indrayana ngaku diminta Mahfud MD bantu Anies Baswedan jadi capres agar demokrasi lebih sehat. Jakarta, kompas.com, pakar hukum tata negara Denny Indrayana mengaku mendapatkan pesan dari Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum dan Keamanan Menko Polhukam Mahfud MD agar membantu Anies Baswedan berkontestasi dalam pemilihan presiden Pilpres 2024. Kata Denny, Mahfud beralasan hal itu agar demokrasi di Indonesia menjadi lebih sehat. Good. Kenapa terkesan Mahfud MD bermanuver untuk tidak menyukai Anies ya, agar tetap dianggap good boy di kekuasaan mungkin. Mulanya Denny bercerita bahwa hal itu disampaikan saat terakhir bertemu di rumah dinas Mahfud. Jadi pertemuan terakhir saya dengan beliau itu, salah satu pesan Pak Mahfud itu semacam ini. Mas Denny, tolong bantu Anies Baswedan untuk jadi calon presiden supaya demokrasi kita lebih sehat. Saya bilang, oh ini ada apa ini? Hahaha, kata Denny sembari tertawa dalam acara Gaspol kompas.com yang dikutip hari ini ya. Denny mengaku tidak tahu apa yang melatar belakangi Mahfud menyatakan hal itu. Dia pun enggan menduga-duga apakah Mahfud memiliki maksud politis di balik pernyataan itu. Namun yang pasti kata Denny, Mahfud membahasakan hal itu sebagai perintah. Pak Mahfud pada saat terakhir bertemu dengan saya itu minta tolong dan bahasa beliau memerintahkan, jadi saya terakhir ketemu, jelas dia. Denny mengaku kerap meminta bertemu dengan Mahfud ketika pulang ke Jakarta. Sebelum bertemu ia memohon pada Mahfud melalui pesan singkat WhatsApp. Mahfud pun menyetujui permintaan bertemu itu. Pak Mahfud kemudian memberi waktu, biasanya ya mas nanti malam ya ke rumah dinas beliau, cerita Denny. Mantan Wakil Menteri Hukum dan HAM itu berani membeberkan cerita tersebut karena Mahfud sendiri sudah mempublikasikan hal tersebut dalam beberapa kesempatan. Bahkan sekali lagi Denny menyebut Mahfud memerintahkannya untuk membantu Anies Baswedan agar dapat ikut serta dalam Pilpres 2024. Itu sudah dipublikasikan Pak Mahfud di mana-mana juga. Saya perintahkan Denny Indrayana untuk membantu Anies Baswedan kok supaya demokrasi kita lebih sehat. Kata beliau, jadi saya bisa bicara ini karena memang beliau juga sudah bicara hal ini di beberapa tempat gitu, pungkas dia. Ada yang salah? Enggak ada rasanya ya. Justru kita harus membantu negara ini agar demokrasi kita berkembang secara baik. Tidak menjadi demokrasi yang dibajak oleh petualang-petualang politik yang hanya ingin memenangkan pertarungan tapi tidak ingin bertarung. Gitu ya Sobat RH sekalian. Dan terlepas motif Mahfud seperti apa ngomong sama Denny seperti ini. Misalnya dia berharap bahwa makin banyak calon maka slot cawapres makin banyak. Itu soal lain
ya sah-sah saja walaupun terkesan tidak ada ideologinya, tetapi ya sah-sah saja. Karena Mahfud adalah calon wakil presiden yang fit dimanapun. Dipasangkan ke Prabowo baik, dipasangkan ke Ganjar oke, dipasangkan ke Anies Baswedan ya nggak apa-apa. Kebetulan Mahfud juga itu dari Yogyakarta, guru besar Universitas Islam Indonesia, dan seperti yang dikatakan oleh MH Ainun Najib, Jakarta harusnya belajar ke Yogyakarta. Dan ternyata yang di Yogyakarta itu ada Anies Baswedan, ada Mahfud MD, ada Ganjar Pranowo. Bedanya adalah Mahfud MD dan Anies Baswedan bertempat tinggal di Yogyakarta. Bahkan Mahfud MD sebelumnya memang menjadi dosen di sana. Dosen Universitas Islam Indonesia, dan sekarang kita tidak tahu apakah masih aktif atau tidak. Harusnya tidak lagi ya, enggak juga. Mungkin masih aktif membimbing disertasi atau apa. Karena yang saya lihat dia termasuk masih apa enggak ya, enggak tahu, ketua asosiasi pengajar hukum tata negara dan hukum administrasi negara. Ini yang menurut saya enggak etis rasanya ketika dia sudah menjadi belongs to the government, karena akan menghilangkan objektivitas. Tapi kalau dia pernah mengatakan untuk membantu Anies agar bisa nyapres, menurut saya ya bagus itu. Artinya Mahfud MD tahu betul bahwa kalau seandainya cuma 2 calon saja dan Anies digagalkan, barangkali sebagai Menko Polhukam dia sudah membaca nih bakal chaos. Karena itu bahasanya adalah meminta atau memerintahkan. Sobat semuanya, Denny Indrayana lagi-lagi melontarkan peluru dari Melbourne ya. Dari from Melbourne, kota yang konon katanya salah satu yang paling well organized, yang paling comfortable, yang bikin nyaman selain Vancouver, Kanada ya, itu adalah Melbourne. Karena salah satunya adalah transportasinya yang baik. And then unfortunately saya tidak pernah ke sana ya. Saya hanya kalau di Australia baru ke Sydney, kemudian ke Brisbane, dan kemudian ke Perth. Ke Melbourne unfortunately belum ya. Doakan saja sobat sekalian bisa ke sana. Pak Mahfud ketika menjadi Menko Polhukam di era kedua presidential office-nya Pak Jokowi ini, sebenarnya dia agak ketinggalan dalam racing capres-cawapres. Orang tidak menyebutnya lagi sebagai seorang calon presiden. Bahkan cawapres pun tidak. Oke. Dia lost sama sekali dari perdebatan capres-cawapres. Tiba-tiba dia bongkar itu 349T. Disitulah namanya naik. Kemudian dilakukan manuver-manuver yang membuat namanya berada di pusaran pro dan kontra. Banyak yang pro, yang kontra juga banyak. Tetapi dia masuk lagi pada slotting kandidasi capres-cawapres. Nah, menurut saya itulah langkah-langkah kuda yang dilakukan oleh Prof. Mahfud untuk tetap dipertimbangkan dan diperhitungkan sebagai elit politik untuk menjadi pemimpin negeri ini. Sampai situ saja yang saya bisa pahami. Yang lainnya rasanya perlu pembacaan yang lebih hati-hati lagi, yang lebih clear, lebih terang lensanya untuk melihat Prof. Mahfud MD. Apakah dia bagian dari upaya bangsa ini untuk perbaikan, ataukah justru sekedar bumper dari pemerintahan hari ini untuk melakukan legitimasi atas segala kekurangan-kekurangan yang terjadi, termasuk misalnya dugaan pelanggaran oleh negara dalam kasus KM50. Wallahu alam ya. Kita lihat saja selanjutnya ya. Dan mudah-mudahan semuanya berakhir dengan baik, husnul khatimah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ciao.